itulah juga memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah Paskah yang kita adakan saat ini tertulis pada Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kita dengarkan dan kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada pada saat ini, khususnya jemaat dan Parhaladu HKBP Tarakan, serta yang ada di Pagaran Resort Tarakan, saya terlebih dahulu menyapa kita sekalian. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan telah bangkit. Agar kita sama-sama merasakan suasana sukacita Paskah ini, saya minta dulu kita semua
Terlebih dahulu, jemaat yang saat ini turut mengikuti ibadah Paskah ini, meskipun berada di rumah masing-masing, mari kita dulu sama-sama mengucapkan selamat Paskah dan Tuhan telah bangkit. Meskipun karena kita online, saya tidak dapat mendengarkan suara saudara saat ini. Oleh karena itu, kita sama-sama mengucapkannya dengan semangat. Selamat Paskah, 1, 2, 3, ya. Selamat Paskah. Kemudian mari kita juga sama-sama mengucapkan Tuhan telah bangkit. 1, 2, 3, ya. Tuhan telah bangkit. Puji Tuhan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, meskipun saat ini ibadah kita masih sama seperti ibadah Jumat Agung yang kita adakan kemarin, serta ibadah beberapa minggu sebelumnya, di mana kita masih harus melaksanakannya di rumah kita masing-masing untuk menghindari keramaian, menunggu wabah COVID-19 atau virus corona itu cepat berlalu. Meskipun demikian, kita belum bisa sama-sama berkumpul. Tidak usah sedih, tetaplah bersemangat untuk melakukan aktivitas masing-masing. Meski kita sekali lagi masih harus stay at home, ya. Kita masih harus tinggal di rumah, kita masih harus berada di rumah dalam sementara waktu ini demi memutus pandemik COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan barusan dan sekaligus menyapa dan meneguhkan kita dalam perayaan Paskah saat ini. Kita tadi mendengarkan berita sukacita ini bahwa setelah 36 jam kematian Yesus, kira-kira lebih 36 jam lah ya, kalau kita hitung mulai dari jam 3 sore pada hari Jumat Agung sampai pada Minggu subuh. Jadi ada para wanita, yaitu beberapa perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Jadi awalnya mereka itu pergi ke kubur Yesus adalah untuk melakukan kebiasaan di tengah-tengah tradisi Yahudi, yaitu mau menaburkan rempah-rempah pada mayat Tuhan Yesus. Memang suasana yang dirasakan oleh mereka tentu masih dalam keadaan sedih, masih dalam keadaan berduka, masih diselimuti hati yang benar-benar sangat berat untuk melaksanakan kegiatannya. Karena apa? Karena mereka telah kehilangan seorang guru. Karena mereka telah kehilangan seorang figur yang selama itu
mereka damba-dambakan. Tetapi pada nas kita ini, ketika mereka sudah berangkat ke kubur Yesus, mereka dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi yang hebat. Jadi gempa buminya sungguh hebat. Bisa kita bayangkan kalau gempa bumi yang pernah kita alami atau kita dengarkan lewat berita-berita sekian skala Richter katanya, tentu gempa bumi yang terhebat yang pernah kita dengar kira-kira seperti itu juga lah yang dialami dan dirasakan pada peristiwa sebagaimana yang kita dengarkan di nas khotbah kita saat ini. Jadi terjadi peristiwa gempa bumi yang hebat. Lalu malaikat Tuhan nampak menggulingkan batu penutup lubang kubur Yesus. Dan selanjutnya malaikat itu pun duduk di atas batu itu. Peristiwa dahsyat itu tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga mengejutkan para prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus pada saat itu. Mereka kaget, mereka terkejut, bahkan mereka digambarkan seperti orang-orang mati. Jadi bisa kita bayangkan prajurit-prajurit itu saking kagetnya, saking takutnya, saking terkejutnya, mereka digambarkan seperti orang-orang mati. Begitulah yang mereka alami karena begitu hebatnya peristiwa yang terjadi pada minggu subuh itu di sekitar kubur Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malaikat Tuhan pun memberitahukan berita kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan itu seperti Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Dan untuk membuktikan kebenarannya, malaikat itu mempersilahkan perempuan-perempuan itu untuk pergi menengok ke dalam kubur Yesus, supaya mereka bisa membuktikan apakah ucapan malaikat Tuhan itu benar atau salah. Kemudian malaikat itu menyuruh mereka untuk segera menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan selain itu malaikat Tuhan juga mengulangi pesan Yesus bahwa ia akan bertemu para muridnya, yaitu di Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, ucapan malaikat Tuhan tersebut seakan-akan menghentak kesadaran perempuan-perempuan itu bahwa kebangkitan Yesus adalah kepastian dan bukan rekayasa, tapi pasti. Jadi bukan seperti dugaan-dugaan sebagian orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa. Bukan, tetapi itu adalah suatu kepastian. Dan sebagaimana juga yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau boleh nanti kita baca seperti pada Injil Matius 17 ayat 22 sampai 23. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan kepada tangan manusia, lalu disiksa, dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belum reda rasa takut dan begitu juga sukacita para perempuan-perempuan itu. Mereka kembali dikejutkan oleh kehadiran Tuhan kita Yesus yang datang menyapa secara tiba-tiba di dalam perjalanan mereka hendak pulang. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Maka mereka pun mendekati, melihat sendiri, membuktikan sendiri bahwa benar Yesus telah bangkit. Rasa haru, rasa sedih, sukacita bercampur semua menjadi satu. Itulah yang membuat mereka tersungkur serta memeluk kaki Yesus. Lalu mereka menyembah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, seperti biasanya Yesus yang lemah lembut, Yesus yang menghibur, Yesus yang mau menguatkan barang siapa yang datang kepadanya. Yesus kembali berkata kepada perempuan-perempuan itu, seperti yang kita baca atau yang kita dengar tadi pada ayat 10 itu, jangan takut, jangan takut, unang hamu mabiar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah satu perkataan Tuhan Yesus yang menjadi kabar sukacita, yang menjadi kabar gembira, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Mungkin banyak orang yang merasakan panik, banyak orang yang merasakan takut. Ditambah lagi anjuran-anjuran dari pemerintah untuk kebaikan semua masyarakat agar stay at home, tinggal di rumah saja. Tentu ketika hendak ada keperluan untuk keluar pun barangkali ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Dan mungkin dampak daripada COVID-19 ini, ada banyak hal yang mengganggu berbagai rencana, berbagai harapan, atau berbagai hal-hal baik yang tadinya sudah di depan mata, tetapi karena wabah virus ini sehingga semua terganjal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belum lagi mungkin ketika mendengarkan saudara-saudara kita yang terpapar karena virus corona ini. Begitu juga ketika kita mendengar saudara-saudara kita yang harus lebih dahulu meninggalkan dunia ini karena virus corona yang sudah menyerang tubuh dan kehidupan. Itu semua tentu bisa semakin menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, melemahkan semangat untuk melakukan aktivitas kita. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kabar gembira, kabar sukacita yang disampaikan oleh firman Tuhan pada ibadah Paskah kita saat ini. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Amin. Biarlah kita semua semakin teguh dalam iman dan pengharapan kita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, bahwa Yesus telah menang dari kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus itu adalah kebangkitan kita juga.
kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kemenangan kita juga. Karena itu, bersukacitalah, semangatlah untuk melaksanakan dan merencanakan aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan itu jangan takut, selanjutnya Yesus menitipkan pesan untuk para murid-muridnya, menitipkan pesan untuk para pengikut-pengikut Yesus, agar mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan bertemu dengan Yesus antar muka dengan muka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya perempuan-perempuan itu di samping sukacita yang sudah mereka rasakan, di samping kegembiraan yang sudah mereka buktikan sendiri, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita mereka itu tidak hanya diam bagi mereka sendiri, tetapi sebagaimana pesan Tuhan Yesus untuk memberitakannya kepada murid-muridnya, mereka juga mewujudkan sukacita itu dengan memberitakannya kepada para murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu jugalah yang menjadi pesan firman Tuhan pada ibadah Paskah kita saat ini. Kita sudah bersukacita, ngalas berohatta. Yesus naung hehei, Yesus naung monangi, laos haheheot tadui, laos hamonangatan. Tetapi tidak cukup sukacita yang seperti itu hanya tinggal dalam diri kita, tetapi sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan itu, demikian juga Yesus berpesan kepada kita saat ini. Mari kita beritakan, mari kita saksikan kabar sukacita itu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Seperti di tengah-tengah wabah virus corona ini, ketika perpanjangan tangan Tuhan, yaitu pemerintah kita, menganjurkan kepada seluruh warga dan masyarakat Indonesia agar untuk sementara waktu ini tinggal di rumah saja, beraktivitas di rumah saja, tidak keliuran kemana-mana, tidak menganggap hal itu tidak penting. Ingatlah saudaraku, bila itu kita laksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka itu sudah termasuk bahagian kita mengabarkan kabar sukacita, kabar kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kehidupan, yang membawa sukacita. Jadi biarlah ibadah kita saat ini, ibadah Paskah yang kita rayakan secara bersama-sama dengan seluruh orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, kita tidak hanya merasakan sukacita itu di dalam diri kita, tetapi biarlah sukacita kita itu juga turut kita beritakan, turut kita saksikan dengan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita ini. Selamat Paskah, Tuhan telah bangkit. Amin.